Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya sebuah kota yang terkenal sama terasinya bisa jadi sebuah kesultanan besar? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kisah super keren dari Cirebon. Yuk langsung aja kita mulai. Ini nih pertanyaan besarnya. Gimana coba sebuah desa yang kerjaannya bikin terasi dari udang rebon kok bisa boom jadi kerajaan yang kuat? Aneh kan kedengarannya? Jawabannya itu ternyata keren banget, gabungan antara visi yang jauh ke depan, perdagangan yang pinter, dan budaya yang kuat. Oke, kita mulai dari hal paling dasar dulu. Namanya Cirebon. Simple banget loh artinya. Dari bahasa Sunda, cai itu artinya air. Dan rebon, ya udang kecil itu. Jadi namanya emang bener-bener nunjukin identitas awalnya. Tempat pengolahan udang di dekat air. Sederhana banget, tapi dari sinilah semuanya bermula. Jadi, jauh sebelum dikenal sebagai Cirebon, namanya itu Muara Jati. Cuma pelabuhan kecil biasa di bawah Kerajaan Galuh. Tapi karena lokasinya strategis, banyak banget pendatang dari mana-mana datang ke sini. Nah, karena isinya campur aduk berbagai suku bangsa, tempat ini dapat julukan baru, Caruban. Artinya yaitu campuran. Jadi dari awal banget, DNA-nya Cirebon itu udah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, dari desa campuran jadi kerajaan yang berdaulat, itu lompatan yang jauh banget kan? Nah, di balik transformasi hebat ini, ada dua sosok visioner yang jadi arsiteknya. Siapa aja mereka? Yuk kita kenalan. Nah, ini dia nih dream team-nya Cirebon. Mereka ini saling melengkapi banget. Pertama, ada Pangeran Walang Sungsang. Anggap aja dia ini sang arsiteknya. Dia yang bangun fondasi pemerintahannya, bikin strukturnya. Terus muncul keponakannya, Sunan Gunung Jati. Kalau Walang Sungsang bangun badannya, Sunan Gunung Jati ini yang ngasih jiwanya. Dia nggak cuma memperluas wilayah kekuasaan, tapi juga menyebarkan Islam dan ngasih identitas spiritual yang kuat buat Cirebon. Dan progresnya itu cepat banget loh. Coba lihat, tahun 1430 pemerintahannya baru dibentuk. Begitu Sunan Gunung Jati naik tahta tahun 1479, pengaruhnya langsung menyebar kemana-mana. Puncaknya, saking kuatnya Cirebon, mereka bahkan ikut andil dalam mendirikan Kesultanan Banten di tahun 1552. Keren kan? Nah, ini poin yang penting banget buat kita ngerti. Kekuatan Cirebon itu unik. Bukan cuma soal angkat pedang dan perang, Sunan Gunung Jati itu pinter banget. Dia pakai soft power lewat pengaruh budaya dan spiritual. Ingat, beliau itu salah satu dari Wali Songo, figur yang dihormati banget. Jadi, penyebaran Islamnya itu bisa berjalan dengan damai, lebih diterima orang. Oke, fondasinya udah kuat, kerajaannya udah berdiri, terus apa? Nah, disinilah Cirebon masuk ke zaman keemasannya. Masa-masa di mana Cirebon benar-benar jadi bintangnya Nusantara, bahkan dikenal sampai ke mancanegara. Di era Sunan Gunung Jati, Cirebon tuh benar-benar meledak. Pelabuhannya jadi super sibuk, jadi hub perdagangan internasional. Pedagang dari seluruh Nusantara, bahkan dari luar, semua kumpul di sini. Tapi bukan cuma itu, ekonominya maju pesat. Dan yang paling keren, mereka pakai seni dan budaya sebagai alat diplomasi. Mau bukti seberapa majunya mereka? Gini deh, Cirebon sampai nyetak mata uang sendiri loh. Ada koin dinar dan dirham. Ini tuh bukan hal sepele, ini pernyataan sikap yang jelas. Kami mandiri, kami berdaulat. Ini nunjukin Cirebon udah bukan lagi sekedar pelabuhan, tapi udah jadi kekuatan ekonomi yang disegani. Dan lagi-lagi, kita lihat kecerdasan mereka. Kekuatan itu nggak melulu soal perang. Mereka nyebarin Islam pakai cara yang elegan banget. Contohnya, lewat gamelan sekaten. Musiknya dipakai buat narik perhatian orang, bikin orang penasaran, terus pelan-pelan dikenalin ajaran Islam. Cerdas, damai, dan efektif banget. Tapi, ya namanya juga sejarah kan? Nggak ada yang ababi, roda itu berputar. Setelah mencapai puncak kejayaan, Cirebon mulai menghadapi masalah. Masalahnya datang dari dua arah, dari dalam dan dari luar. Jadi, apa sih biang keroknya? Sederhananya ada dua hal. Pertama, masalah klasik, konflik internal. Keluarga kerajaannya sendiri mulai ribut-ribut, saling sikut, yang pastinya bikin kerajaan lemah dari dalam. Kedua, muncul tekanan dari luar. Ada Kesultanan Mataram yang makin kuat, plus datangnya Belanda. Nah, kombinasi serangan dari dalam dan dari luar inilah yang akhirnya bikin kesultanan ini pecah. Coba catat tahun ini, 1677. Ini tahun yang krusial banget. Setelah sultan terakhir yang mempersatukan Cirebon wafat, kesultanan ini resmi terpecah belah.
ini adalah titik di mana sejarah Cirebon berubah total. Dan hasilnya, ya ini, dari satu kesultanan yang solid, pecah jadi 4 keraton, Kesepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Kaprabonan. Tentu aja, dengan perpecahan ini, kekuatan politik Cirebon di Nusantara jadi jauh berkurang. Oke, mungkin kekuatan politiknya udah nggak seperti dulu lagi. Tapi, apa itu berarti Cirebon tamat? Oh, tentu tidak. Semangatnya, warisannya, itu nggak pernah mati. Justru bertransformasi jadi sesuatu yang baru dan tetap hidup sampai sekarang. Gimana ceritanya? Yuk kita lihat. Waktu terus berjalan kan, masuk zaman kolonial, Cirebon jadi kota administratif penting buat Belanda. Terus, setelah Indonesia merdeka, statusnya naik jadi kota praja. Sampai akhirnya jadi kota modern yang kita kenal hari ini. Sebuah pusat ekonomi dan budaya yang super sibuk di Jawa Barat. Dan di sini ceritanya jadi menarik. Karena kita kembali lagi ke awal. Tahu nggak julukan Cirebon sekarang? Kota Udang. Ini keren banget karena nunjukin kalau kota ini sama sekali nggak lupa sama akarnya. Nggak lupa kalau mereka berawal dari desa nelayan kecil. Pengingat yang indah banget tentang perjalanan mereka yang luar biasa. Jadi, kalau kita mau ambil satu kata buat ngegambarin Cirebon, kata itu adalah perpaduan. Ingat kan nama lamanya Caruban, yang artinya campuran? Nah, itu masih relevan banget sampai sekarang. Di sini ada budaya Sunda, Jawa, Tionghoa, Arab, bahkan Eropa. Semuanya melebur jadi satu, menciptakan sebuah identitas yang unik dan cuma ada di Cirebon. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Kisah Cirebon ini ngajarin kita sesuatu yang penting banget, bahwa kebesaran itu nggak selalu datang dari menaklukkan, tapi justru dari kemampuan merangkul dan menyatukan perbedaan. Di dunia kita sekarang yang kayaknya makin terpecah belah, mungkin pelajaran dari Kota Udang ini justru jadi makin relevan ya kan?